Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang keempat dari bab tentang keutamaan orang-orang fakir dan lemah dari kaum muslimin. Imam An-Nawawi mengetengahkan hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulus saminul azimu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti pada hari kiamat seorang laki-laki yang besar, gemuk. Seorang laki-laki yang besar dan gemuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata dia tidak memiliki bobot di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun satu sayap nyamuk. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang paling ringan. Yang ada pada nyamuk itu yang paling ringannya sayapnya. Ini tidak seberat satu sayap nyamuk sekalipun. Jadi dia benar-benar tidak memiliki bobot. Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di bab keutamaan orang-orang lemah dan miskin dari kaum muslimin. Dari sisi bahwa yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bukanlah besar badannya, bukanlah banyak hartanya. Umumnya besar badan identik dengan banyak harta. Dia senang hidupnya, maka badannya besar. Dan ternyata yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bukan kebesaran badannya itu, bukan juga hartanya yang melimpah. Pada faktanya, kata Rasulullah, ada orang yang nanti di hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang, ternyata timbangannya tidak seberat satu sayap nyamuk, ringan. Dan kalau ditimbang itu ringan, kalau seseorang ditimbang itu ringan di hari akhir nanti, di hari kiamat, celaka. Dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang beruntung adalah apabila timbangannya berat. Dan yang memberatkan timbangan di akhirat itu ternyata bukan badan yang besar, tapi amal yang besar, keimanan yang besar. Sekaligus hadis ini menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat itu yang ditimbang berarti apanya? Ya. Yang ditimbang itu badannya, ini dalam hadis ini. Badannya ditimbang. Berarti kalau badannya, kita harus memperbesar badan kita, begitu. Harus mempergemuk badan kita. Badannya ditimbang ini dalam hadis ini. Tapi ternyata yang memperberat bukan besar dan kecilnya badan, akan tetapi sejauh mana keimanan dan amal solehnya. Tidak ada gunanya badan berat
badan besar, tinggi, tapi tidak ada iman dan amal soleh, ringan di hari kiamat timbangannya. Berbeda dengan orang yang memiliki keimanan dan amal soleh yang kuat, yang banyak, yang tinggi, meskipun badannya kurus, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala dia jadi berbobot berat. Karena itulah Rasulullah SAW suatu ketika para sahabat tertawa melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud suatu kali naik ke atas pohon untuk mengambil rantingnya yang akan dijadikan siwak. Kemudian gamisnya atau sarungnya terbawa oleh angin, bukan terbuka oleh angin, tersingkap oleh angin. Karena tersingkap maka betisnya terlihat oleh para sahabat. Ternyata betis Ibnu Mas'ud itu sangat kecil dari rata-rata sahabat yang lain. Maka para sahabat yang melihatnya ketawa, melihat aib yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud, tertawa karena betisnya kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi lahuma asqalu indallahi min jabali Uhud. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud ini dalam timbangan Allah nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Berarti yang ditimbang itu badannya Ibnu Mas'ud ternyata lebih berat dari gunung Uhud. Dan yang memberatkan badan Ibnu Mas'ud itu bukan besarnya badannya, tapi keimanannya dan amal solehnya. Di sebagian hadis ada beberapa yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu bukan badannya, tapi apanya? Amal perbuatannya. Dan ini mungkin terjadi, ada sebagian yang ditimbang badannya, ada sebagian yang ditimbang itu amal perbuatannya. Amal perbuatannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah bentuk, sebuah benda, dan tentu Allah Maha mampu untuk menjadikan amalan-amalan soleh itu menjadi sebuah yang bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sholatnya, amal berbakti kepada kedua orang tuanya, amal zakatnya itu jadi ada bentuknya. Allah Maha mampu. Kemudian amalan-amalan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amal kebaikannya itu lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia selamat. Dan jika lebih berat amal buruknya, maka dia sengsara di hari kiamat. Beberapa dalil di antaranya yang menunjukkan hal ini, Rasulullah SAW misalnya mengatakan, ma min syai'in asqalu fil mizani, min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat dalam timbangan Allah di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak baiknya ditimbang, berbaktinya, jujurnya, amanahnya itu jadi ada bentuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang. Ada hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat yang ringan, khafifatani fil lisan, yang ringan dalam lisan kita. Ada dua kalimat yang ringan kita ucapkan, saqilatani fil mizan, tapi dia keduanya itu berat dalam timbangan Allah. Dua kalimat yang ringan di lisan, tapi dalam timbangan nanti di hari kiamat dia berat. Apa kata Rasulullah SAW? Yaitu kalimat Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim. Itu dua zikir yang berat timbangannya nanti ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagian hadis yang lain ada lagi yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah apanya? Ya. Yang akan ditimbang itu adalah buku catatan amal kita. Buku catatannya. Ini hadisnya yang sangat terkenal, disebut dengan hadis bitokoh. Jadi ada di hari kiamat yang di
diserahi kitab catatan keburukan yang sangat banyak sampai 99 buku yang tebalnya itu sejauh mata memandang. Wah, tebal sekali. Dia dapat 99 buku. Isinya keburukan-keburukan dia semua. Dia sudah merasa ngeri dengan hal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah kartu. Sebuah kartu di toko, kartu selembar. Di toko itu tertulis syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian Allah menyuruh untuk ditimbang antara satu bitokoh dengan 99 buku-buku yang tebal itu ditimbang. Satu kartu di satu daun timbangan dan 99 buku di daun timbangan yang lainnya. Ternyata lebih berat bitokohnya, lebih berat kartunya, lebih baik, lebih berat ketauhidannya. Maka dia pun selamat di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan orang yang memiliki tauhid dengan benar. Dan kalau saya Shalih Al Fauzan, beliau menjelaskan ini bukan dalam rangka mendorong kita cukup dengan iman saja, gak apa-apa bermaksiat. Cukup dengan syahadat la ilaha illallah, tidak apa-apa. Bermaksiat juga nanti la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya di hari kiamat. Bukan. Kata Syekh Shalih Al Fauzan ketika beliau menjelaskan hadis ini berlaku untuk orang yang memiliki tauhid yang benar dan dia tidak sempat beramal. Bisa jadi karena mati duluan. Dia mungkin tadinya maksiat banyak, catatannya itu sudah penuh. Kemudian bertaubat dengan benar, dia punya iman yang benar, belum sempat beramal soleh, kemudian dia meninggal dunia. Maka dia hanya punya catatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan catatan keburukannya lebih banyak. Kan tapi keimanannya yang benar itu lebih berat daripada keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Maka jangan berharap, belum tentu kita punya anugerah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertaubat setelah kita bermaksiat, belum tentu kan. Udah aja kita maksiat aja sebanyak-banyaknya sekarang asal punya tauhid. Mending kalau dia diberi karunia, diberi rahmat oleh Allah sehingga bisa bertaubat setelah bermaksiat itu. Pada faktanya tidak ada yang mengetahui kapan mati. Jangan-jangan sedang bermaksiat dia mati, sedang mencuri kesetrum mati, atau hal-hal yang lainnya. Ini sama sekali bukan mendorong untuk meninggalkan amalan, akan tetapi sedang menjelaskan keutamaan tauhid, begitu beratnya bobot di hari kiamat. Berarti ada 3 yang ditimbang berdasarkan hadis-hadis tadi itu. Bisa yang ditimbang itu catatan amalnya, bisa jadi juga yang ditimbang itu apanya tadi? Yang pertama buku catatannya, yang kedua bisa jadi yang ditimbang itu badannya, bisa jadi juga yang ditimbang itu amalannya. Dan ini kata saya Shalih Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak perlu dipertentangkan antara ketiga hal tersebut. Semuanya berdasarkan hadis dan bisa jadi ada yang ditimbang dengan cara yang ini, ada juga dengan cara yang kedua, ada juga dengan cara yang ketiga. Yang jelas ketiga cara tersebut yang akan membuat timbangannya itu berat bukan karena badannya yang besar, akan tetapi karena keimanannya yang benar dan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dimasukkan ke dalam bab keutamaan orang miskin yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Kebanyakan para penghuni surga adalah orang-orang lemah dan miskin, dan kebanyakan penghuni neraka adalah mereka orang yang kuat, orang-orang yang kaya. Nah, ini juga semakin menguatkan lagi bahwa ternyata kekayaan badan yang besar,
badan yang menarik itu tidak menyelamatkan sama sekali. Nanti di akhirat ketika ditimbang, dia bobotnya sangat ringan ketika tidak memiliki iman. Dan diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman banyak yang penampilannya menarik, badannya besar, memukau. Dan itu juga ciri orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang-orang munafik itu apabila kamu melihat badan mereka maka kamu akan terpukau. Ketika melihat badan mereka terpukau. Dan apabila mereka berbicara kamu akan mendengarkannya, segera memperhatikannya. Orang-orang munafik banyak yang memukau. Akan tetapi mereka, kata Allah, ka'annahum khusubum musannada. Mereka seperti kayu yang bersandar, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada gunanya. Diminta juga tidak bisa membantu apa-apa. Ka'annahum khusubun musannada. Nah, ini ciri orang munafik. Maka yang dimaksud dengan hadis ini adalah bagaimana kita dituntut untuk memperbesar apanya, Supriyana? Imannya dan ketakwaannya. Masalah badan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, sesuai dengan upaya masing-masing, sesuai dengan takdirnya masing-masing. Sebagaimana warna juga sama. Warna ada yang putih, ada yang hitam, ada yang menarik, ada yang kurang menarik. Itu semua tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Yang dinilai adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah tidak melihat badan dan bentuk kalian, rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Ini juga dimasukkan juga dalam bab ini oleh Imam An-Nawawi. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa disampaikan. Insyaallah hadis ini sudah cukup jelas. Nasib sebagian orang di hari kiamat yang tidak ada bobotnya padahal memiliki badan yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.